Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pesan Tuhan minggu ini yaitu jangan lalai dalam penantian. Jangan lalai dalam penantian, terambil di dalam Matius 25 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jangan lalai dalam penantian. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat kebiasaan pernikahan setempat pada waktu itu, 10 gadis pengiring pengantin ini, mereka menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Ada yang mereka persiapkan, ada yang mereka harus persiapkan untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Nah, mereka bersiap siaga untuk apa? Mereka bersiap siaga untuk melayani mempelai ketika ia muncul. Nah, mengenai 10 gadis ini kita kan tahu bahwa kita menemukan ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Dan kita lihat juga ke-10 gadis ini semua sama-sama menantikan. Cuman kita lihat yang 5 ini mempersiapkan dengan matang. Tetapi yang 5 ini tidak mempersiapkan dengan baik. Mereka lalai, mereka tidak membawa minyak cadangan. Dan ini kelalaian yang sangat fatal Bapak Ibu. Kenapa saya katakan kelalaian yang sangat fatal? Nah 10 gadis ini ditugaskan untuk menjaga. Supaya ketika pengantin masuk ada perayaan memakai terang dari pelita ini. Nah kalau kita lihat dalam tradisi Israel Bapak Ibu, pelita ini mempunyai suatu makna yang penting. Pelita ini mempunyai suatu makna rohani yang penting. Nah ternyata pelita itu melambangkan ketetapan Tuhan. Bahwa Tuhan mau senantiasa hadir di tengah Israel. Nah jadi pengertian pelita itu sangat penting. Itu sebabnya pengantin yang masuk ke rumah mesti disongsong dengan pelita. Karena ini menjadi simbol kehadiran Tuhan itu sendiri. Ini menjadi suatu perjanjiannya yang dinyatakan lewat keluarga yang akan dibentuk. Keluarga baru yang akan dibentuk. Nah Tuhan menyampaikan pesan jangan lalai dalam penantian. Artinya kita semua orang-orang percaya yang sedang menantikan sesuatu mungkin. Yang sedang mengharapkan sesuatu, yang sedang mendambakan sesuatu, yang sedang menunggu penggenapan atas janji itu dikatakan jangan pernah lalai. Jangan pernah lalai. Nah kenapa? Saya renungkan ini Bapak Ibu. Kenapa ya? Jangan lalai dalam penantian. Berarti kan di situ harus ada kesiapan. Saya harus siap. Bapak Ibu harus siap. Orang-orang percaya harus siap di dalam kita penantian itu. Nah saya coba renungkan ternyata gini Bapak Ibu. Karena di dalam penantian itu membuahkan pengharapan. Penantian itu membuahkan pengharapan. Nah kalau kita perhatikan 10 gadis ini menanti. Nah dalam penantian ini mereka ada sebuah pengharapan bahwa mereka akan menyongsong sang mempelai itu. Bahwa mereka akan menyambut sang mempelai itu. Ada sebuah pengharapan. Penantian yang membuahkan pengharapan. Nah, tapi kita harus tahu bahwa gini. Penantian itu tidak serta-merta kita hanya diam saja. Tetapi di situ harus ada satu sikap yang serius di dalamnya. Harus disertai dengan persiapan yang matang di dalamnya dalam kita menanti apa yang kita nantikan. Nah contohnya gini Bapak Ibu. Seperti seorang petani. Seorang petani mereka akan menunggu dengan penuh pengharapan. Mereka akan bergairah dengan apa yang mereka tanam
Dan mereka akan mempersiapkan menjelang masa panen. Mereka akan persiapkan apa yang perlu dipersiapkan nih menjelang masa panen tiba. Dan petani itu tidak mungkin berpikir gini Bapak Ibu, apakah ini akan tumbuh atau tidak? Yang dipikirkan petani cuma satu. Dia ada pengharapan di dalamnya bahwa gini, dia menunggu sambil mengharapkan. Mengharapkan apa? Mengharapkan itu tumbuh, berbuah, menghasilkan. Nah, melalui pesan Tuhan ini, Tuhan sedang mengajarkan prinsip yang benar di dalam menanti. Memiliki sikap yang memiliki sikap yang tepat di dalam masa penantian itu. Apapun jenis penantiannya, kita harus membangun mentalitas spiritual yang benar. Sehingga paham apa yang dimaksud dengan gadis-gadis bijaksana yang membawa persediaan minyak dan gadis-gadis yang tidak membawa persediaan minyak. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini beberapa prinsip penantian yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan. Yaitu di dalam Matius 25 ayat yang ke-8. Di sana firman Tuhan dikatakan, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat selanjutnya, tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Prinsip penantian yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini adalah bertanggung jawab atas diri sendiri. Nah, gadis yang bodoh, dia tidak siap dengan minyaknya. Dia tidak mempersiapkan ada minyak cadangan yang harus dia bawa. Sedangkan gadis yang bijaksana, dia sudah mempersiapkannya dari awal dan dia sudah membawa minyak cadangan. Karena kita lihat, karena gadis bodoh tidak siap dengan minyak cadangannya, lalu dia meminta kepada gadis yang bijaksana. Nah, kalau kita lihat dikasih atau enggak Bapak Ibu? Ternyata kan tidak. Dikatakan apa? Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah mungkin kita melihat gini Bapak Ibu, kok gadis-gadis yang bijaksana ini sepertinya pelit sih. Kok gadis-gadis yang bijaksana ini kok gak mau ngasih ya? Kok gadis-gadis yang bijaksana ini gak mau berbagi, sepertinya tidak peduli. Ya, tapi di sini kita akan belajar satu prinsip, yaitu gini. Prinsip yang mendasar bahwa kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas diri kita. Apa yang kita persiapkan saat ini itu menentukan nanti, di suatu hari nanti. Nah kita sedang mempersiapkan diri kita Bapak Ibu. Kita sendiri yang akan berhadapan dengan Kristus itu sendiri. Kita sendiri yang akan berhadapan dengan mempelai itu sendiri. Itu berbicara tentang apa? Pribadi kita, bukan bicara tentang orang lain. Artinya gak bisa diwakili. Kita akan berhadapan dengan sang mempelai itu. Bukan orang lain. Tapi diri kita, pribadi kita yang akan berhadapan dengan sang mempelai itu. Nah, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ini prinsip yang penting di dalam masa penantian. Hidup kita adalah tanggung jawab siapa Bapak Ibu? Hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dalam Galatia 6 ayat ke-5, firman Tuhan di sana dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah kalau kita melihat ini, alasan kenapa sih Rasul Paulus menekankan hal ini? Kenapa? Karena dia memandang kita semua harus mempertanggungjawabkan diri kita kepada Allah. Mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Allah. Nah artinya di masa penantian ini ada tanggung jawab pribadi, ada kewajiban, ada tugas, ada beban yang harus ditanggung, yang harus dijalankan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam penantian kita tidak bisa hanya diam saja Bapak Ibu.
Kita tidak hanya bisa diam saja menanti jawaban doa atau menanti janji Tuhan, tetapi di sini kita tidak ada langkah, di sini kita tidak ada sikap atau tindakan yang kita kerjakan. Nah, kata bertanggung jawab sendiri itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Saya akan bagi di sini bertanggung jawab yang A. Bertanggung jawab atas diri sendiri itu berbicara tentang pertumbuhan rohani. Karena apa? Karena kita dipanggil untuk menjadi dewasa. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang matang. Orang-orang percaya yang matang. Orang-orang percaya yang siap. Orang-orang percaya yang mentalnya kuat. Nah, kita percaya bahwa setiap kita, termasuk saya di sini, kita mendengarkan pesan Tuhan setiap minggu. Kita mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Untuk apa? Untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang matang. Untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Lalu kalau kita lihat di dalam Matius Bapak Ibu. Matius 5 ayat 48. Firman Tuhan dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Artinya kita harus mencapai kedewasaan itu seperti Bapa kita yang di sorga. Caranya gimana? Langkahnya gimana? Untuk kita bisa mencapai kedewasaan seperti Bapa kita di sorga. Caranya mengupgrade setiap kehidupan kita. Saya mengupgrade kehidupan kita secara rohani. Memperbaiki kehidupan kita hari demi hari. Mungkin ada hal-hal yang harus kita benahi. Mungkin ada hal-hal yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Secara rohani. Di dalam Matius 25 ayat ke-6. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Di sini dikatakan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang. Songsonglah dia. Di dalam ayat ini kita harus memiliki ketajaman dalam mendengar Bapak Ibu. Dan mau melakukan. Nah seringkali gini, kita kalau bangun tidur contohnya ya. Contohnya kalau bangun tidur nih. Kita kan suka pakai alarm atau jam beker nih. Alarm udah berbunyi misalkan menunjukkan pukul jam 4 pagi. Alarm sudah berbunyi dan kita mendengar. Kita mendengar memang, tetapi kita tidak mau melakukan. Sama aja percuma Bapak Ibu. Tapi di sini ketajaman, bicara tentang ketajaman rohani, kita harus melakukannya juga Bapak Ibu. Mendengar suara Tuhan. Cara mendengar suara Tuhan seperti apa Bapak Ibu? Ini tadi yang masuk ke dalam bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Itu berbicara tentang pertumbuhan rohani. Nah pertanyaannya, bagaimana untuk kita mendengar suara Tuhan? Ternyata kita harus memberikan waktu khusus untuk Tuhan. Waktu pribadi kepada Tuhan. Jam-jam khusus kepada Tuhan untuk kita apa? Melatih pendengaran kita. Melatih panca indera pendengaran kerohanian kita. Dengan membaca firman Tuhan, pujian penyembahan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, bertanggung jawab atas diri sendiri. Yang B, itu berbicara tentang membuang segala hal yang tidak berkenan. Atau membuang dosa. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat selanjutnya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, bertanggung jawab di sini berbicara tentang ini. Membuang segala hal yang tidak berkenan. Ada tanggung jawab di situ dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu membuang segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu? Dosa. Hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Sampah. Mungkin ada sampah-sampah yang dalam kehidupan kita yang harus kita buang di dalam masa penantian ini. Ada hal-hal yang harus kita buang, mungkin kehidupan kepahitan. Mungkin kecewa. Ketidakpercayaan sama Tuhan. Nah, kalau di dalam penantian, kalau tidak percaya, rasanya sia-sia Bapak Ibu. Itu yang harus kita singkirkan.
segala sampah yang harus kita buang dalam setiap kehidupan kita. Bertanggung jawab atas hidup kita. Nah yang selanjutnya, bertanggung jawab atas diri sendiri itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Itu berbicara tentang hidup yang selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah seringkali kan kita hidup berjalan dengan apa yang kita mau. Tetapi kita tidak mau berusaha untuk apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau sih? Apa yang Tuhan inginkan? Rencana apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Seringkali gini, Tuhan selaras dong dengan apa yang saya mau. Tuhan selaras dong dengan apa? Dengan doa yang saya panjatkan. Dengan kemauan yang saya mau. Bertanggung jawab atas diri sendiri itu berbicara tentang hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Selaras dengan perkataan Tuhan. Dan ini memang tidak mudah. Kita harus belajar hari demi hari. Memperbaiki hidup kita hari demi hari. Nah, kita gak bisa beranggapan gini, bahwa kehidupan kita itu ada di orang lain. Itu gak bisa Bapak Ibu. Kerohanian kita tergantung dari orang lain. Betul, orang lain akan memperlengkapi setiap kehidupan kita. Tetapi respon dan tindakan kita, itu yang menentukan. Sampai sejauh mana tingkat kedewasaan kita di dalam mendengarkan, menangkap janji Tuhan, pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Nah mari Bapak Ibu pagi hari ini, satu hal yang saya sampaikan, prinsip penantian yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini, yaitu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bertanggung jawab atas dirinya sendiri yang yaitu berbicara tentang pertumbuhan rohani. Itu kita harus mengupgrade setiap kehidupan kita, kerohanian kita. Karena kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang dewasa. Untuk kita menjadi pribadi yang matang. Lalu yang B, bertanggung jawab atas diri sendiri itu berbicara tentang membuang segala hal yang tidak berkenan. Di dalam masa penantian ini ternyata harus ada hal-hal yang kita singkirkan dalam hidup kita. Ternyata ada hal-hal yang sampah yang harus kita buang dalam hidup kita. Dalam kita menanti apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan mau genapi dalam hidup kita. Lalu yang berikutnya, bertanggung jawab atas diri sendiri itu berbicara tentang hidup yang selaras dengan apa yang Tuhan mau. Itu berbicara tentang apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Kita harus ikut menyelaraskan itu. Nah mari Bapak Ibu, kita pada pagi hari ini kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Kita perlu pengurapan daripada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.